Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, kaki Lu Ming melangkah dengan berat, dan salah satu tulang kaki Chen Yuexing patah menjadi beberapa bagian oleh energi sejati Lu Ming. Kakiku, kakak Yao, bantu aku, ucap Chen Yuexing melolong. Menabrak, kaki Lu Ming seperti kilat, dan dia melangkah keluar dengan kedua kakinya. Kedua kaki ini berada di kaki dan lengan Chen Yuexing yang lain. Segera, tulang kaki dan tulang tangan Chen Yuexing dipecah menjadi beberapa bagian. Saat ini, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum akhirnya tiba dan mengepung Lu Ming. Sudah kubilang berhenti, tidakkah kamu dengar, ucap seorang pemimpin, sekitar umur 17 tahun, tidak bergerak seperti gunung, dengan cara yang mengesankan, dengan niat membunuh membayang di matanya, seperti serigala seperti harimau, ini benar-benar Yao Tianyu, dia datang sendiri. Seruan terkejut datang dari segala penjuru. Lu Ming mengerutkan kening, ternyata pemuda ini adalah Yao Tianyu. Wajahnya masih tenang, dan dia berkata dengan tenang, saya mendengarnya, tetapi mengapa saya harus berhenti, ucap Lu Ming. Berani, sombong, beraninya kamu berbicara dengan kakak senior Yao seperti itu. Lu Ming, bagaimana sikapmu, ucap seorang anak buah Yao Tianyu. Lu Ming melengkungkan bibirnya dan tidak peduli untuk memperhatikan. Lu Ming, kamu menembak sesama sektemu tanpa alasan. Kamu kejam dan ganas. Kamu benar-benar gila. Kamu benar-benar melanggar aturan sekte. Sekarang kamu merantai dirimu sendiri dan kembali ke aula penegakan hukum bersama kami untuk menerima hukuman. Dengan suara, rantai tebal dilemparkan ke depan Lu Ming. Benar, Lu Ming, cepat dan tangkap dia, dan patuhi perintahmu. Pemuda lain di aula penegakan hukum juga berteriak. Saya melanggar aturan sekte. Lu Ming mencibir, dan berkata, lalu mengapa Anda tidak bertanya mengapa saya menembak, ucap Lu Ming. Pemuda berjubah merah membuat kesimpulan secara langsung. Hehe, izinkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak bersalah. Saya hanya menghukum mengat sekte. Gedung Xing Yue menggunakan harga yang sangat rendah untuk secara paksa membeli materi murid baru. Dalam keadaan koma, mengapa Anda tidak memeriksanya keluar, ucap Lu Ming berkata dengan dingin. Omong kosong, dia meludahkan darah, tidak ada hal seperti itu sama sekali, saudara Yao. Kamu harus membuat keputusan untukku, ucap Chen Yuexing. Chen Yuexing terluka parah, dan dia tidak pingsan. Pada saat ini, dia menangis keras karena ketidakadilan, meludah darah. Apa menurutmu semua orang buta, ucap Lu Ming. Oh, pemuda berjubah merah mengalihkan perhatiannya ke pemuda dari Akademi Suzaku itu, dan berkata, siapa di antara kalian yang melihat menara Xing Yue membeli material dengan paksa? Dan bahkan menyakiti seseorang. Tapi aku memperingatkanmu, sebelum kamu berbicara, Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati, jangan bicara omong kosong, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Ancaman, ini adalah ancaman telanjang. Murid baru Akademi Suzaku awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi ketika mereka mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Dan Yao Tianyu ada di samping, meskipun dia tidak berbicara, tetapi auranya menarik, matanya menyapu sesuka hati, yang membuat wajah para murid itu semakin jelek. Untuk sementara, tidak ada yang berani berbicara. Seringai muncul di sudut mulut Yao Tianyu, dan murid-murid lain di aula penegakan hukum juga mencibir. Pemuda berjubah merah berkata, Lu Ming, sepertinya tidak ada yang akan bersaksi untukmu. Sekarang, apa lagi yang harus kamu katakan? Apakah kamu akan menangkapku? Kepala mereka karena malu. Namun, tidak ada yang berbicara. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mencoba mengancam mereka? Dengan Balai Penegakan Hukum kita di sini, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan ditangkap tanpa perlawanan? Apakah kamu ingin melawan? Saudara, bersiaplah untuk tembak. Teriak pemuda berjubah merah, matanya berkilat ganas. Beberapa hari yang lalu, ketika dia pergi untuk memanggil Lu Ming, dia diusir dari pintu oleh Lu Ming, yang dia anggap sebagai rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Aula penegakan hukum, apa-apaan aula penegakan hukum, aku telah mendapatkan banyak pengalaman hari ini. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa melakukannya.
Tidak mungkin aku ditangkap tanpa perlawanan. Aku, Lu Ming, tidak takut berkelahi, ucap Lu Ming. Lu Ming berdiri dengan bangga dengan pedang panjang di tangannya, ramping sosoknya berdiri di sana seperti gunung yang tinggi dan lurus, penuh pantang menyerah dan ketekunan. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia sudah memikirkan semua ini. Semuanya mungkin salah Yao Tianyu, meskipun dia tahu bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, hampir tidak ada peluang untuk menang melawan dunia di daftar perunggu. Tapi dia tetap datang dan melakukannya. Ini adalah hatinya yang asli, apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan, maka dia akan melakukannya. Ini pertempuran berdarah. Melihat sosok Lu Ming, murid baru Akademi Suzaku merasa semakin malu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara keluar. Bocah kurus yang diselamatkan oleh Lu Ming sebelumnya, mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melangkah keluar. Saya dapat bersaksi bahwa apa yang dikatakan kakak senior Lu Ming adalah kebenaran. Xing Yuelou akan dengan paksa membeli materi dari murid baru Akademi Suzaku kami untuk 1000 tael, mereka hanya akan memberikan 1 tael perak. Jika Anda tidak menurut, kamu akan dipukuli habis-habisan, ucap bocah itu berkata dengan keras, dan suara itu menyebar jauh. Diam, berani, ucap pemuda berjubah merah itu tiba-tiba berteriak, menyela kata-kata pemuda kurus itu selanjutnya. Kemudian dia menatap pemuda kurus dengan mata dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, kamu sangat berani. Saya pikir kamu adalah kaki tangan Lu Ming, kamu benar-benar membantu Lu Ming membuat masalah untuk sekte, dan bahkan ingin untuk menipu balai penegakan hukum kita. Kamu tidak bersalah. Maafkan aku, hari ini aku bersama Lu Ming, dan aku tidak bisa lepas dari rasa bersalah." Wajah pemuda kurus itu tiba-tiba menjadi pucat, tanpa warna, dan suaranya bergetar, "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tidak perlu bicara omong kosong, tembak." Pada saat ini, Yao Tianyu akhirnya berbicara, tegas dan langsung. "Saudara, mundur," ucap Lu Ming melambaikan telapak tangannya, dan energi sejatinya menyembur keluar. Pemuda kurus itu mundur ke kerumunan lagi dan lagi. Lu Ming, sendirian melawan semua orang di Hall of Law Enforcement. Dia tidak berbicara, tetapi semangat juang yang pantang menyerah di tubuhnya menjelaskan segalanya. Berjuang sampai akhir. Tembak, pergi bersama, jatuhkan Lu Ming, selama itu tidak melukai nyawanya, ucap pemuda berjubah merah itu berkata dengan keras. Desir. Pada saat itu, ada lebih dari selusin anak muda dari Istana Penegakan Hukum di sekitar bergegas menuju Lu Ming. Energi pedang, angin telapak tangan, dan kekuatan tinju langsung menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Murid-murid Balai Penegakan Hukum ini memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, dan yang terburuk adalah Master Bela Diri dengan basis kultivasi tingkat 6. Streamer ekstrim, suara pedang terdengar, cahaya pedang meledak, dan energi pedang meledak. Lu Ming langsung menyerbu ke kerumunan. Boom, ledakan. Suara bentrokan dan raungan terdengar dengan intensif, dan kemudian beberapa sosok mundur dengan keras. Mereka adalah murid Istana Penegakan Hukum, mereka semua ditusuk di dada, luka menembus ke tulang, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah. Murid-murid pengadilan keempat yang sedang menonton sangat terkejut. Lu Ming terlalu kuat, dia tidak hanya berkelahi dengan anggota Balai Penegakan Hukum, tetapi dia juga melukai beberapa ahli di Balai Penegakan Hukum. Kuat, terlalu kuat. Tahukah Anda, di Balai Penegakan Hukum, tidak sedikit master seni bela diri tingkat 8. Ayo pergi bersama, ucap pemuda berjubah merah itu berteriak dari samping. Desir. Lebih banyak murid penegak hukum bergegas menuju Lu Ming. Ada total lebih dari 30 murid dari Balai Penegakan Hukum yang datang kali ini. Bunuh. Lu Ming meraung, momentumnya seperti pelangi. Dia menatap murid berjubah merah dan bergegas ke arah itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.